Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Grayson Channel dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestan yang masuk. Wah, Bitcoin akhirnya terkoreksi ya teman-teman. Bitcoin hari ini turun 6-5% dan altcoin semuanya rontok teman-teman, turunnya sampai belasan persen. Aptos, koin yang kita akan bahas hari ini sudah turun sekitar 11%, dan juga Syscoin juga kita akan bahas hari ini itu udah turun 13%. Oke, pembahasan kita akan mulai dulu dari Aptos ya teman-teman. Hari ini Aptos diperdagangkan di kisaran level Rp197.000 ya. Marketnya lumayan mengalami crash teman-teman secara mendadak di hari ini. Per video ini dibuat tanggal 15 Maret ya. Jadi Aptos ini adalah salah satu project blockchain yang cukup baru. 2023 kemarin baru booming ya teman-teman. Dan Aptos juga bisa dibilang salah satu project yang punya banyak sekali fungsi ya untuk layanan pembayaran, entertainment, DeFi, NFT, social, scalability, dan juga gaming itu tersedia pada Aptos. Aptos juga sudah mengajak beberapa perusahaan besar untuk berkolaborasi bekerja sama kayak Microsoft, Amazon Web Service, Google Cloud, Mastercard, MoonPay, Universal, dan juga Coinbase. Ini adalah salah satu project blockchain yang bisa dibilang cukup bagus ya integrasinya dengan beberapa perusahaan-perusahaan yang memang udah ada teman-teman. Aptos juga sekarang dilengkapi dengan AI teman-teman yang akan mensupport dari jaringan yang dimiliki oleh Aptos. Dan Aptos sendiri itu punya banyak sekali project di bawahnya ya. Ada yang gaming, ada yang NFT, sosial media, dan lain sebagainya. Komunitas Aptos juga makin lama makin growth teman-teman. Kalau kalian perhatikan juga di Twitter mereka ada beberapa kerjasama, ada beberapa integrasi teman-teman. Salah satunya adalah Aptos Foundation dan juga Movement Lab itu bekerja sama, berkolaborasi untuk mengintegrasikan kemampuan ketersediaan data pada Aptos dan juga MoveStack. Teman-teman, memungkinkan interaksi yang lancar antara movement project ya, salah satu project movement dan juga Aptos teman-teman untuk mencapai integrasi yang lebih baik, khususnya selaras dengan Ethereum dan juga Ethereum Virtual Machine yang mensupport project dari movement ini. Selain itu juga Aptos ada kolaborasi sama Stargate dan juga Aries. Teman-teman, jadi ini adalah bentuk kolaborasi bridging ya, penghubungan gitu antara jaringan Aptos dan juga Aries Market. Tentu saja ini bisa meningkatkan fungsionalitas daripada token Aptos. Dari narasi-narasi yang lain, Aptos and Jumbo ini berpartner teman-teman empowerment emerging market via Web3 Phone. Ya, jadi pengembangan teknologi dari blockchain itu nggak mentok cuma pada layanan transaksi, DeFi, dan lain sebagainya. Namun juga sudah beralih ke pengembangan perangkat keras, teman-teman. Salah satunya ya smartphone berbasiskan dengan Web3. Contoh-contoh project yang sudah membangun itu kayak Solana misalkan itu sudah pernah bikin smartphone ya, teman-teman. Dan Jumbo pun juga ini sudah mulai teman-teman dirancang ya, dan pasarnya sendiri itu adalah untuk Afrika, Asia Tenggara, dan juga Amerika Latin, teman-teman. Jadi ini project yang bisa dibilang cukup bagus untuk Aptos. Kemudian dari berita yang lain, Aptos Foundation Movement to Bridge Ethereum Virtual Machine and Non-Ethereum Virtual Machine. Jadi ini adalah sebuah berita tentang ya bisa dibilang kerjasama gitu antar blockchain teman-teman, yang mana layanan transaksi itu akhirnya kalau kita lihat ya teman-teman itu berfokus sama integrasi dari banyak blockchain. Jadi setiap blockchain itu sebenarnya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan yang jadi masalah adalah setiap blockchain itu kadang-kadang nggak bisa connect ya. Makanya mereka harus bikin bridging dan Aptos sepertinya bisa memenuhi kriteria tersebut sebagai salah satu project yang juga punya fungsional untuk bridge, teman-teman. Oke, Aptos punya maksimum supply yang sifatnya unlimited, artinya tokennya tidak terbatas untuk diciptakan.
Tapi dia sementara ada total supply yaitu sebanyak 1 miliar saja, teman-teman. Sementara yang beredar itu hampir 400 juta APT. Dengan kata lain, kalau kita lihat dari persentasenya berarti sekitar 40% tokennya itu beredar di market dan bisa dilakukan perdagangan. Aptos sendiri itu sudah bisa diperdagangkan di Binance, OKX, Bybit, Coinbase, KuCoin, dan kawan-kawan, dan merupakan salah satu token middle cap, teman-teman. Market cap-nya sekitar 78 triliun. Jadi biasanya Aptos kalau udah masuk ke middle cap, ya pergerakan harganya cenderung lebih stabil daripada dia menjadi low cap, teman. Oke, sekarang mari kita tengok nih bagaimana pergerakan chart dari APT. Overall, Aptos sudah rally ya, teman-teman, naik ke kisaran 14 dolar. 14 dolar ini bukan merupakan all time high-nya. All time high dari Aptos itu ada di 20 dolar. Bahkan kemarin kalau kita perhatikan Aptos pernah spike up sampai 97 dolar ketika dia awal listing di Binance. Nah, menurut pengalaman-pengalaman saya ya, teman-teman, biasanya sebuah project kalau sudah pernah spike up naik setinggi ini, biasanya ada orang yang sangkut dan kebetulan sial beli di pucuk, teman-teman. Nah, kecenderungan dari market biasanya seringkali bakalan nutup gap yang tercipta di level-level tersebut. Tapi tutup gapnya ini nggak bisa ditentukan ya sampai tanggal berapa atau kapan terjadinya, teman-teman. Tapi biasanya dia bakalan tutup. Jadi dengan kata lain, Aptos punya potensi nih untuk running jemput orang yang nyangkut kemarin di kisaran level 90 dolar tersebut. 97 dolar ya atau 98 dolar ya, kisaran level tersebut lah. Maka akan ada potensial untuk Aptos mengalami hal tersebut ya, teman-teman. Cuman kalau kita berbicara soal jangka pendek, saat ini kan pergerakan Aptos sudah mulai recover ya. Menurut saya sih pergerakannya bagus, teman-teman. Dan juga udah naik lumayan tinggi di tahun 2023 akhir sampai 2024 ini. Dan melihat pergerakan Bitcoin yang sangat-sangat mendapat tekanan, sepertinya sih jangka pendek ada potensial nih untuk market sedikit koreksi dulu, teman-teman. Aptos saat ini level supportnya yang dekat ada di 11 dolar, yang kedua ada di 10,8 dolar. Jadi range support tersebut itu berpeluang menjadi level yang bakalan masih menarik nih untuk Aptos, teman. Kemudian dari MACD juga udah ngasih sinyal jual ya, teman-teman. Lalu dari volume perdagangan juga masih lumayan bagus. Kalau menurut saya sih yang terjadi pada Aptos saat ini ya koreksi-koreksi wajar, memang karena memang market crypto sudah mulai harusnya masuk ke fase koreksi. Karena menurut daripada historical, rekam jejak masa lalunya ya, Bitcoin itu biasanya koreksi sebelum halving terjadi. Jadi kan ini udah deket nih halving Bitcoin. Jadi memang wajar akan ada koreksi dulu, teman-teman, dan kemungkinan kedepannya baru akan kembali lanjut rally. Mungkin Aptos juga akan mengalami hal serupa. Jadi bisa diperhatikan aja beberapa level support di 11 dolar, 10,8, kemudian di level bawahnya ada di 10 dolar, menjadi area support kuat buat Aptos kedepannya. Oke, next kita akan bahas untuk Syscoin ya. Syscoin ini sempat hype kemarin, teman-teman. Mungkin banyak orang yang FOMO sehingga banyak yang request ini sebenarnya project apa sih? Oke, kita lihat ya, Syscoin hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp4.300. Pergerakan dari Syscoin sebenarnya lumayan terpola, teman-teman. Syscoin ketika fase halving itu seringkali menunjukkan tren kenaikan yang lumayan signifikan. Ya, kenaikannya bisa ribuan persen, teman-teman. Dan kalau kita lihat dari historical, Syscoin ini salah satu koin yang udah lawas. Koin yang udah senior lah, teman-teman. Dia mulai bisa diperdagangkan itu tahun 2015. Dan baru baru booming ya belakangan lagi, teman-teman, karena ada narasi yaitu tentang modular. Ya, Bitcoin only modular data availability. Jadi Syscoin sendiri itu pakai tagline modular sehingga bisa dibilang memanfaatkan hype yang terjadi pada project-project modular kayak Celestia, Manta, dan lain sebagainya.
Dari Syscoin sendiri dia menggunakan konsensus yang cukup lawas yaitu Proof of Work, artinya koin ini itu bisa di-mining teman-teman, bisa di-mining serupa dengan ya Bitcoin dan juga dia seumuran sama koin-koin yang dekat ya dengan penciptaan Bitcoin awal kayak Litecoin, kemudian Dash, ya koin-koin seperti itulah. Itu seumuran nih sama Syscoin teman-teman. Syscoin sendiri sebenarnya sudah lumayan berevolusi ya teman-teman kalau kita lihat daripada fitur-fitur yang dia punya itu makin lama makin nambah, salah satunya adalah platform marketplace terdesentralisasi, ini berhubungan sama DEX. Kalau kita perhatikan dari marketnya, Syscoin ini ada banyak, eee, kompatibel sama sama beberapa wallet dan juga DeFi, khususnya yang running di Ethereum ya teman-teman. Ini platform-platform DeFi yang mensupport Syscoin, ya ada banyak, teman-teman bisa melakukan trade dengan beberapa platform ini juga ya. Kemudian dari fungsinya sendiri, dia juga bisa menjadi identitas digital. Jadi ini adalah project yang cukup mirip seperti, WLD, Worldcoin itu kan juga identitas digital. Kemudian juga ada SIDEG, terus juga fungsi-fungsi yang lain. Sys token ini digunakan untuk, hadiah para miners, teman-teman, yang berkontribusi dalam hal keberlangsungan jaringan karena berfungsi sebagai, validator ya, teman-teman. Itu sih dari ekosistem yang dimiliki oleh Syscoin. Kalau kita perhatikan juga Syscoin untuk supply-nya dia itu unlimited, teman-teman. Aneh ya, koin, proof of work tapi unlimited dengan supply yang beredar sekarang itu di kisaran 781 juta, teman-teman. Market cap-nya sekitar 3,4 triliun, bukan merupakan koin yang bisa dibilang big caps ya, teman-teman. Ini cenderung, bisa dibilang ya small cap lah, kita bisa lihat ya. Kalau dari mereka punya Twitter, menurut saya sih Syscoin ini engagement-nya lumayan ada, tapi ya nggak signifikan banget teman-teman. Dari narasi-narasi pun juga ya berhubungan sama integrasi dengan beberapa project. Nah, mungkin teman-teman juga baru dengar nih Syscoin, saya aja jarang memperhatikan ya token ini. Untuk pasarnya Syscoin sudah bisa diperdagangkan di Binance, KuCoin, BingX, Maxi, dan kawan-kawan. Sekarang mari kita coba cek seperti apa sih pergerakan dari SYS. Oke, Syscoin hari ini turun 13%, pergerakan harganya secara historical sebenarnya memang cukup bagus ketika fase bullish terjadi, teman-teman. Ini kita pakai, data dari CoinEx, lumayan ada ya. Tahun 2021 kalau kita lihat secara historical pergerakan dari Syscoin itu sempat nanjak sampai 1000%. Jadi momentum bull run itu adalah momentum yang bagus buat Syscoin, teman-teman. Dan Syscoin ini punya pergerakan yang sangat volatile. Jadi kalau teman-teman udah masuk dan running profit, maka selamat teman-teman. Tapi kalau teman-teman misalkan nih ketinggalan ya kan, jangan terlalu maksain ngejar. Kenapa? Kalau kita belajar dari historical yang terjadi pada tahun 2020, ini kan bull run nih teman-teman. Jadi 2020, 2021 puncaknya itu bull run. Pergerakan Syscoin itu sudah sempat naik sampai 2.800%. Lumayan tinggi ya. Nah, kalau teman-teman kejar dan kebetulan sial beli di pucuk, teman-teman berpeluang untuk ngerasain yang namanya nyangkut, meskipun itu temponya sebentar. Dan penurunan ekstrim itu terjadi sampai 91%. At the end memang akhirnya Syscoin mengalami recover, tapi yang namanya nyangkut itu selalu nggak enak. Makanya hati-hati kalau teman-teman mau masuk ke Syscoin, make sure teman-teman melakukan DCA, itu adalah cara paling aman teman-teman untuk melakukan trading di token-token seperti ini. Untuk area supportnya saat ini ada di kisaran 0,26 dolar, kemudian ada di 0,16 dolar. Ya, sama seperti kripto yang lain, Bitcoin lagi koreksi, jadi kemungkinan Syscoin masih akan berpeluang untuk turun ke beberapa level tersebut, teman-teman. Jadi bisa dimanfaatin aja ya. Secara tren sih arah dari Syscoin bakalan rally ya dalam jangka waktu beberapa bulan ke depannya. Jadi
Hopefully, teman-teman juga bisa running cuan nih di project token yang sebenarnya market cap-nya nggak terlalu besar, padahal udah cukup senior ya teman-teman. Dan juga masih cukup bagus nih buat teman-teman yang mungkin suka trading jangka pendek untuk memanfaatkan momentum gejolak naik turunnya harga. Itu sih paling buat target saya sih, Syscoin nggak terlalu muluk-muluk ya, ke $0,4 itu udah lumayan. Syukur-syukur bisa ke $1 level all time high sebelumnya yang pernah dicapai. Jadi gitu aja buat pembahasan Aptos sama Syscoin, semoga videonya bisa bermanfaat. Guys, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru tentang market crypto. Buat kalian yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja. Akhir kata saya Andre, makasih.